Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disyana Madiani dari kelas keempat 21 MNR, Universitas Teknologi Digital, nomor induk mahasiswa 112111722. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan manajerial, konsep, proses, dan juga tantangan. Di mana dalam presentasi ini adalah sebagai pengumpulan tugas UAS mata kuliah simulasi bisnis. Berikut untuk presentasi. Definisi pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial merujuk pada proses di mana seorang manajer mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis alternatif, memilih solusi terbaik, dan mengimplementasikannya. Keputusan manajerial memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi dan menciptakan nilai. Menurut para ahli. Menurut Harold Korns dan Hans Wittrich, pengambilan keputusan manajerial adalah suatu proses yang mencakup pengenalan masalah, pengumpulan data, dan pengembangan alternatif. Pemilihan suatu alternatif dan implementasi serta evaluasi alternatif yang dipilih. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan manajerial adalah pemilihan suatu tindakan atau kebijakan dari beberapa alternatif yang tersedia dan pembentukan pendapat tentangnya. Kemudian menurut Peter F. Drucker, pengambilan keputusan manajerial adalah tindakan untuk menetapkan kebijakan, tujuan, dan prosedur dalam organisasi. Kemudian kita masuk ke bahasan tentang pentingnya pengambilan keputusan efektif. Yang pertama adalah mencapai tujuan organisasi. Keputusan manajerial yang baik membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien dan efektif. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Pengambilan keputusan yang tepat membantu dalam optimasi penggunaan sumber daya, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah menanggapi perubahan lingkungan. Dalam dunia bisnis yang dinamis, manajer perlu membuat keputusan yang cepat dan tepat untuk menanggapi perubahan dalam lingkungan eksternal. Yang keempat adalah peningkatan kinerja individu dan tim. Keputusan yang baik dalam meningkatkan kinerja individu dan tim mengarah pada pencapaian sasaran yang lebih baik. Yang kelima adalah inovasi pertumbuhan. Keputusan yang inovatif dan berani dapat merangsang pertumbuhan dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pesat. Yang keenam, peningkatan efisiensi operasional. Keputusan efektif membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh adalah peningkatan daya saing. Dengan mengambil keputusan yang cerdas, organisasi dapat meningkatkan daya saingnya di pasar. Yang kedelapan adalah pengelolaan resiko. Pengambilan keputusan yang baik melibatkan evaluasi resiko dengan cermat dan mengimplementasikan strategi untuk mengelolanya. Yang kesembilan adalah pemecahan masalah. Manajer mampu mengambil keputusan dengan baik dan pemecahan masalah yang handal, mampu menangani tantangan dan hambatan dengan efektif. Yang ke-10 adalah pembangunan kepemimpinan. Proses pengambilan keputusan adalah bagian integral dari kepemimpinan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dapat membangun kepercayaan dari bawahan dan meningkatkan kualitas kepemimpinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan.
Faktor yang mempengaruhi keputusan adalah yang pertama adalah informasi yang tersedia. Ketersediaan dan kualitas informasi yang relevan dapat signifikan mempengaruhi keputusan manajerial. Manajer memerlukan data yang akurat dan komprehensif untuk membuat keputusan yang informasional. Yang kedua adalah ketidakpastian dan resiko. Tingkat ketidakpastian dan resiko dalam situasi tertentu dapat mempengaruhi keputusan. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin sulit bagi manajer untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, tujuan organisasi. Kesesuaian keputusan dengan tujuan dan strategi organisasi adalah faktor penting. Keputusan yang diambil harus mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan berkelanjutan organisasi. Yang keempat adalah kebijakan organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi juga membatasi atau membimbing pilihan keputusan manajerial. Manajer harus memastikan bahwa keputusan mereka sejalan dengan norma-norma dan kebijakan organisasi. Yang kelima adalah sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, waktu, dan tenaga kerja dapat membatasi opsi keputusan yang dapat diambil. Manajer harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam pengambilan keputusan. Yang keenam adalah pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan manajer dapat memainkan peran besar dalam pengambilan keputusan. Pengalaman sebelumnya dalam situasi serupa dapat membimbing keputusan yang lebih baik. Yang ketujuh adalah tekanan waktu. Sering dapat mempengaruhi keputusan manajer. Mungkin perlu membuat keputusan cepat dalam situasi darurat atau ketika berhadapan dengan batas waktu yang ketat. Yang kedelapan adalah nilai dan etika. Nilai pribadi dan etika manajer dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Keputusan yang sesuai dengan nilai dan etika pribadi akan lebih mungkin mendukung integritas individu dan organisasi. Yang kesembilan adalah pengaruh kelompok. Keputusan manajerial seringkali melibatkan interaksi dengan berbagai pihak dan kelompok. Dinamika kelompok dapat mempengaruhi bagaimana keputusan dihasilkan dan diimplementasikan. Yang ke-10 adalah tantangan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan pasar atau teknologi dapat menimbulkan tantangan dan mempengaruhi keputusan manajerial. Jenis-jenis keputusan manajerial. Yang pertama berdasarkan tingkat kepentingan. Keputusan strategis merupakan keputusan yang mempengaruhi arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Biasanya dibuat oleh manajemen tingkat atas. Yang kedua, keputusan taktis. Keputusan yang terkait dengan implementasi keputusan strategis dan berfokus pada operasional harian. Dibuat oleh manajemen tingkat menengah. Keputusan operasional. Keputusan yang bersifat rutin dan terkait dengan tugas sehari-hari dibuat oleh manajemen tingkat rendah. Kemudian berdasarkan sifat keputusan. Keputusan terstruktur. Keputusan yang melibatkan situasi yang terorganisir dengan baik dan informasi yang jelas. Proses pengambilan keputusan dapat diuraikan secara sistematis. Kemudian keputusan semi terstruktur. Keputusan yang melibatkan sejumlah elemen yang terukur dan sejumlah elemen yang tidak terukur. Proses pengambilan keputusan memerlukan kombinasi analisis dan intuisi. Keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang melibatkan ketidakpastian dan kompleksitas tinggi, seringkali tanpa informasi yang jelas. Proses pengambilan keputusan melibatkan lebih banyak intuisi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga berdasarkan jangka waktu. Keputusan jangka pendek merupakan keputusan yang diarahkan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan dalam jangka waktu singkat. Keputusan jangka menengah adalah keputusan yang melibatkan perencanaan dan implementasi strategi untuk jangka waktu menengah. Kemudian keputusan jangka panjang adalah keputusan yang terkait dengan penetapan dan jangka panjang
dan pencapaian visi dan tujuan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan jenis keputusan. Keputusan investasi. Keputusan yang terkait dengan alokasi sumber daya untuk investasi dalam proyek atau aset tertentu. Keputusan personalia. Keputusan terkait dengan manajemen sumber daya manusia seperti perekrutan promosi dan pelatihan karyawan. Kemudian keputusan keuangan. Keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi termasuk organisasi anggaran, investasi, dan sumber daya pendanaan. Kemudian proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau peluang, di mana memerlukan keputusan atau menangkap peluang yang dapat dioptimalisasikan. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang diperlukan. Informasi ini dapat mencakup data, fakta, pendapat expert, dan hasil riset. Kemudian ada analisis alternatif. Manajer mengevaluasi berbagai alternatif atau solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang. Ini melibatkan pemahaman terhadap konsekuensi positif dan negatif dari setiap alternatif. Kemudian adalah pemilihan alternatif. Manajer memilih solusi atau tindakan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan organisasi atau memecahkan masalah. Keputusan ini melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti biaya, risiko, dan dampak pada sumber daya. Kemudian adalah implementasi keputusan. Dalam tindakan nyata, ini melibatkan alokasi sumber daya, komunikasi dengan tim, dan pengambilan langkah-langkah konkret untuk menjalankan keputusan. Kemudian yang keenam adalah evaluasi hasil. Setelah hasilnya dievaluasi untuk memahami apakah keputusan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi ini membantu dalam menentukan efektivitas keputusan dan apakah perlu untuk penyesuaian lebih lanjut. Kemudian model pengambilan keputusan. Yang pertama adalah model rasional. Model ini mengasumsikan bahwa individu dapat membuat keputusan dengan cara rasional dan logis. Proses melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, pemilihan solusi terbaik, dan implementasi. Kemudian model ini memberikan gambaran ideal tentang bagaimana pengambilan keputusan seharusnya berlangsung. Kemudian adalah model bounded rationality. Model bounded rationality. Proposisi ini dikemukakan oleh Herbert Simon dan menyatakan bahwa kondisi dunia nyata, sumber daya manusia, dan waktu terbatas. Sebagai hasilnya, orang cenderung membuat keputusan yang memadai, tetapi tidak selalu optimal. Dalam situasi ini, orang menggunakan heuristik atau aturan praktis untuk membuat keputusan yang cepat dan efisien. Kemudian ada model inkremental. Model ini menyatakan bahwa keputusan dibuat melalui serangkaian langkah kecil atau penyesuaian berdasarkan informasi yang berkembang. Keputusan tidak dianggap sebagai keputusan satu kali, tetapi sebagai proses berkelanjutan yang dapat disesuaikan seiring waktu. Kemudian ada model intuitif. Model ini menekankan pada intuisi atau pengetahuan tak sadar dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang, keputusan dibuat tanpa melalui langkah-langkah analitis yang formal, tetapi berdasarkan perasaan atau insting dari individu yang didukung oleh pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kemudian ada model sosial. Mengakui bahwa keputusan tidak selalu dibuat individu, model ini menyoroti pengaruh kelompok dan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan dapat dipengaruhi oleh norma sosial, ekspektasi kelompok, dan dinamika sosial. Kemudian ada model politik. Model ini menyoroti bahwa keputusan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan dan politik di dalam organisasi. Persaingan antar individu dan kelompok dapat mempengaruhi cara keputusan dibuat dan diimplementasikan. Kemudian yang
terakhir adalah model keputusan berbasis data. Data driven decision making. Dalam era digital dan teknologi, model ini menekankan pentingnya penggunaan data dan analisis untuk membantu pengambilan keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan bukti dan analisis data yang terkait. Kemudian masuk ke tantangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah ketidakpastian. Informasi mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan. Dan perkiraan masa depan seringkali sulit diprediksi. Yang kedua adalah tekanan waktu, sering memerlukan keputusan yang cepat. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas keputusan. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, yang kelima ada teknologi dan data, yang keenam ada perubahan lingkungan, yang ketujuh ada pengaruh politik dan kepentingan pribadi, yang kedelapan ada tantangan etika, yang kesembilan ada resiko dan ketidakpastian eksternal. Di mana hal ini sudah saya jelaskan di pentingnya pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian teknik dan alat pendukung keputusan. Yang pertama ada analisis SWOT. Teknik ini membantu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Kemudian ada analisis cost benefit. Metode ini membantu dalam menilai keuntungan dan kerugian finansial yang terkait dengan setiap alternatif keputusan. Kemudian yang ketiga ada pohon keputusan. Alat ini menggambarkan keputusan dan konsekuensi potensial yang berbentuk pohon. Kemudian ada metode AHP, Analysis Hierarchy Process. Metode ini membantu dalam menilai dan memprioritaskan alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian yang kelima ada sistem pendukung keputusan atau DSS, Decision Support System. DSS adalah sistem komputer yang menyediakan informasi, analisis, dan alat pemodelan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Yang keenam adalah analisis sensitivitas. Teknik ini membantu dalam mengidentifikasikan sejauh mana perubahan dalam variabel-variabel tertentu dapat mempengaruhi hasil keputusan. Kemudian yang ketujuh adalah metode SMART, Simple Multi-Attribute Rating Technique. Metode ini membantu dalam menilai alternatif berdasarkan sejumlah atribut atau kriteria. Kemudian yang ke-8 adalah simulasi. Simulasi adalah teknik digunakan untuk memodelkan situasi bisnis atau skenario tertentu, berguna untuk menguji dampak berbagai keputusan dalam lingkungan yang terkendali. Yang ke-9 adalah diagram Pareto. Diagram ini membantu dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang paling signifikan atau masalah-masalah utama yang mempengaruhi keputusan, berguna untuk fokus pada area yang paling kritis. Kemudian ada strategi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pemikiran strategi, fokus tentang visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang kedua ada kreativitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat model pengambilan keputusan partisipatif. Kemudian ada analisis resiko. Yang keenam ada pertimbangan etika. Yang ketujuh ada pengambilan keputusan berbasis tim. Yang kedelapan ada revisi keputusan. Yang kesembilan ada fokus pemecahan masalah. Etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pertimbangan etika. Memasuki pertimbangan etika sebagai bagian integral analisis keputusan. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketiga pertimbangan terhadap dampak sosial. Yang keempat ada transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada konsultasi dengan ahli etika. Yang keenam adalah penilaian dampak lingkungan. Yang ketujuh adalah integritas dan kepemimpinan moral. Yang kedelapan ada pelatihan etika untuk karyawan. Yang kesembilan ada mekanisme pelaporan pelanggaran etika.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam presentasi ini adalah pengambilan keputusan merupakan inti dari proses manajerial dan strategis. Keputusan yang baik dapat mengambil dalam Keputusan yang baik dapat membimbing organisasi menuju kesuksesan, sementara keputusan yang kurang bijak dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Berdasarkan tantangan seperti ketidakpastian, tekanan waktu, dan kompleksitas dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Penting untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini dengan bijak. Berbagai teknik dan alat seperti analisis SWOT, analisis cost benefit, dan sistem pendukung keputusan dapat membantu dalam menganalisis informasi dan memilih alternatif yang efektif. Strategi-strategi seperti pemilikan strategis, kreativitas, dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi kunci untuk menciptakan pendekatan yang holistik dan berdaya saing. Etika memegang peranan krusial dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan etika memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai organisasi dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Pentingnya memahami kompleksitas, tantangan, dan strategi yang melibatkan dalam pengambilan keputusan. Hanya dengan pendekatan yang bijak dan holistik, sebuah organisasi dapat menghadapi dinamika bisnis dengan keyakinan dan efektivitas. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.